Assalamualaikum, teman-teman pemerhati best practice dimanapun kalian berada. Terima kasih Anda sedang berada di channel Saintika.net. Pada video kali ini, kita masih membahas seputaran cara membuat grafik. Namun yang berbeda, grafik yang akan kita buat kali ini dijamin unik. Penasaran? Disimak terus ya, dan jangan kemana-mana. Materi pembahasan kita kali ini adalah membuat grafik speedometer menggunakan Microsoft Excel. Bagi yang terbiasa menggunakan Microsoft Excel, pasti tahu ya kalau tipe grafik seperti ini belum disiapkan secara built-in oleh Excel, sehingga untuk membuatnya perlu di-custom secara khusus. Lalu, bagaimana menggunakan grafik speedometer ini? Berikut ini ada contoh sederhana penggunaan grafik speedometer untuk melihat visualisasi nilai per individu. Di dalam tabel terdiri atas 10 user dengan masing-masing memiliki skor rata-rata. Skor rata-rata ini kemudian kita ingin tampilkan ke dalam sebuah chart, yaitu chart berbentuk speedometer yang ditunjukkan oleh jarum seperti halnya pada speedometer pada umumnya. Nah, cara menggunakan, misalnya saya memilih user 4, skornya 51, maka skor 51 ditunjukkan sesuai dengan skalanya ya. Begitu juga untuk user-user yang lain. Nah, inilah yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Bagaimana membentuk grafik khusus untuk speedometer seperti ini? Kita butuh beberapa settingan data pendukung seperti ini. Setidaknya dibutuhkan 3 tabel bantu agar bisa membentuk model speedometer seperti pada contoh. Pertama, untuk menampilkan skala kurang, cukup baik, dan sangat baik, diatur pada tabel yang pertama ini. Adapun untuk keterangan jangkauan 20, artinya untuk skala kurang, skalanya dari 0 sampai 20. Cukup 50 artinya rentang untuk cukup berada pada 20 sampai 50 dan seterusnya. Kemudian yang berikut, tabel kedua untuk membentuk skala 10, 20, 30, dan seterusnya itu diatur dari tabel yang kedua dengan nilai yang sama 10, 10. Ini sudah cukup jelas. Dan yang terakhir, tabel ketiga untuk membentuk jarum penunjuk. Jarum kecil ini yang berwarna hitam sebenarnya merupakan grafik lingkaran. Ini bisa kita buktikan dengan saya mengubah jarum jam di sini. Ya kan? Nah, kita tampilkan 1. Seperti itu. Sedangkan nilai ini merupakan nilai yang akan diarahkan. Ya, misalnya saya mengisi dengan 30, maka jarum jamnya akan menuju ke 30. Kemudian 80, maka jarumnya akan menuju ke angka 80. Bagi Anda yang ingin mencoba langsung, sudah disiapkan file latihan. Silahkan cek di deskripsi video di bawah. Sekarang saya menuju ke sheet blank untuk mempercepat proses. Telah disiapkan ketiga tabel dasar seperti yang disebutkan di sini ya, tabel dasar. Secara garis besar, untuk membentuk grafik speedometer, setidaknya ada 3 tahapan utama yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuat lingkaran dalam, yang kedua membuat lingkaran luar, dan yang ketiga adalah membentuk jarum penunjuk. Nah, kita mulai dari yang pertama, membentuk lingkaran dalam. Ya, lingkaran dalam yang mana? Lingkaran dalam yang ini. Ini adalah sebuah chart berwujud kategori donat. Bisa dibuat dengan cara seperti berikut. Pertama, saya pilih tabel yang pertama, insert,
ini donat. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, langkah berikut adalah kita buang bagian yang tidak dibutuhkan. Ini legend dihapus. Lalu selanjutnya saya memilih bagian ini. Oke, kemudian masuk di format selection. Yang akan kita atur di sini adalah ukurannya. Saya memakai 50 seperti ini supaya lebih besar. Kemudian ini saya putar 270 derajat seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan menghilangkan garis border, sedangkan untuk separuh yang bagian bawah ini disembunyikan, no fill. Oke, hasilnya seperti ini untuk lingkaran bagian dalam. Oke, langkah berikut kita bisa melakukan modifikasi warna dasar terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu misalnya ini saya pilih warnanya merah, kemudian lanjut yang kedua warnanya biru, yang ketiga warnanya kuning, dan yang terakhir adalah warnanya hijau. Oke, proses pertama sudah selesai. Kita lanjutkan dengan menambahkan satu lagi grafik di bagian luar. Oke, caranya klik lingkarannya, klik kanan, kemudian select data. Di bagian select data, pilih add. Oke, kita akan menampilkan nilainya. Series name-nya kita isi nilai, kemudian di series value-nya hapus, kita blok ini sampai ke bawah. Oke, selesai, lalu oke, hasilnya seperti ini ya. Ini bisa kita lakukan hal yang sama. Pertama-tama hilangkan garisnya. Oke, seperti ini. Kemudian bagian bawah juga kita sembunyikan. Pastikan yang terpilih hanya bagian bawah. Pilih ini dan no fill. Pastikan ini sudah terlihat ya, seperti itu. Langkah berikutnya adalah menampilkan label. Caranya saya klik kanan, add data label, seperti ini. Lalu lanjut lagi, klik kanan, format data label, pilih kategori name, pilih unchecklist untuk bagian value. Hasilnya sudah kelihatan ya, seperti ini. Untuk sementara cukup, dan kita beralih ke grafik yang luar. Bagaimana menampilkan untuk skalanya? Caranya sama, klik kanan, add data label. Ini muncul 10, 10, 10, 10. Nah, untuk mengganti ini, kita langsung klik kanan, format data label, lalu centang value from cells, lalu minta range yang menjadi labelnya, yang tidak lain adalah ini. Silahkan di checklist semua, lalu oke. Setelah itu bagian value di unchecklist, dengan solider juga di unchecklist. Terlihatlah
kurang lebih seperti ini. Setelah berhasil membentuk lingkaran luar dan lingkaran dalam, langkah terakhir adalah kita akan menambahkan jarum penunjuk yang tidak lain adalah bagian dari grafik lingkaran yang lain. Oleh karena itu, kita perlu membuat lagi satu grafik lingkaran dengan cara klik kanan, select data, add, lalu pilih judul, pilih series value, dan oke. Oke. Hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke desain, pilih, saya ulangi, pilih lingkaran luarnya terlebih dahulu, change chart type-nya, lalu arahkan ke combo, lalu di sini pilih atau ganti dari donut ke pie biasa, seperti ini. Lalu oke. Ya, hasilnya seperti ini. Dan kita masih perlu untuk melakukan rotasi sejauh 270 derajat. Jadi lanjut, format selection untuk masuk ke bagian format data series. Ini yang kita isikan 270 derajat. Oke, ini gunanya untuk supaya jarumnya lebih keluar. Ya, tapi diisi 0 aja ya. Oke, cukup. Nah, sekarang saya coba ganti supaya lebih jelas. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah bagian ini kita hilangkan warna latarnya. No fill. Oke, hilang. Yang ini juga no fill. Sedangkan yang ini kita milih hilangkan garis luar, bordernya ya. Kemudian supaya jarumnya tidak tertutupi oleh yang lain, kita masuk ke sini, series option, dan pilih secondary axis seperti ini. Dan kita kembalikan ke 1. Nah, seperti itu ya. Kembalikan ke 1. Hilangkan dulu. Dan langkah berikutnya kita coba tes. Misalnya 30. Jarumnya sudah pindah ya. Saya pilih. Kita bisa atur dari sini, hati-hati ngaturnya. Ya, ada kesalahan. Ubah 6. Pastikan yang terpilih hanya bagian ini saja, warna hitam, dan kita kembalikan ke angka 1. Oke. Jadi ya. Nah, ini kita bisa lakukan penyesuaian tambahan seperti ini, bisa kita letakkan di luar. Untuk warnanya kita bisa melakukan penyesuaian.
Kita ubah dulu. Ya, seperti ini. Dan kita kembalikan supaya ini tetap ke tengah, ke depan. Pilih secondary. Ini hasilnya. Dan ada beberapa bagian yang tidak dibutuhkan seperti ini. Ini bisa di delete. Dan untuk menampilkan angka di sini sesuai dengan nilai acuannya, pilih, dan di sini tulis sama dengan ini F4. Enter. Lalu ini diperkecil dan jadi ya seperti ini. Sosialis ini kita coba. Oke, sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di video-video yang lain. Terima kasih.